Halo guys, saya Raihan dan Rahma perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang pendapatan nasional. Baik, yang pertama yaitu apa sih pendapatan nasional? Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Lalu ada beberapa pengertian dari para ahli, yaitu menurut Sadono Sukirno, pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu serta perubahan tingkat produksi tersebut dari tahun ke tahun. Menurut Sudiono, pendapatan nasional merupakan jumlah barang serta jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara. Dan menurut Carl I. dan Reisi berpendapat bahwa pendapatan nasional merupakan pendapatan total yang dihasilkan oleh beberapa faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari suatu negara. Lalu, pengertian pendapatan nasional ini dapat dilihat melalui 3 pendekatan loh, yaitu 1. Pendekatan produksi. Melalui pendekatan ini, pendapatan nasional diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. 2. Pendekatan pendapatan. Nah, kalau yang satu ini, pendekatan pendapatan nasional yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode tertentu. 3. Pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, selama satu periode tertentu. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Terdapat beberapa manfaat menghitung pendapatan nasional. Salah satunya adalah dengan mengetahui perkembangan ekonomi dari suatu negara. Selain hal tersebut, ada beberapa manfaat dari menghitung pendapatan nasional yang perlu Anda ketahui. Dapat mengetahui tingkat kemakmuran dari suatu negara. Dengan menghitung pendapatan nasional, dapat mengevaluasi kinerja dari perekonomian dalam skala tertentu. Dengan menghitung pendapatan nasional, negara dapat mengukur perubahan ekonomi dari waktu ke waktu. Negara dapat membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Dengan menghitung pendapatan nasional, negara dapat mengetahui indikator kualitas hidup masyarakat dari negara tersebut. Hasil dari menghitung pendapatan nasional dapat menjadi indikator perbandingan kinerja ekonomi negara. Dapat dijadikan sebagai indikator perbandingan dari kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain. Dapat menjadi ukuran serta perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dapat dijadikan ukuran serta perbandingan pertumbuhan ekonomi serta kekayaan antar negara. A. Produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto, Gross Domestic Product, merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara ya. Untuk perhitungan rumusnya, yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat
DN dalam negeri tambah pendapatan asing DN. Contohnya seperti perusahaan X dari Jepang yang mempunyai cabang di Indonesia, hasil berupa barang dan jasa tersebut termasuk ke dalam GDP. Barang yang dihasilkan termasuk modal yang belum diperhitungkan, maka bersifat bruto atau kotor. B. Produk bruto GNP. Produk nasional bruto (Gross National Product) merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya seperti seseorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Singapura, hasilnya berupa barang dan jasanya termasuk dalam GNP. Nah, perlu diingat, GNP menekankan pada aspek kewarganegaraan. Nationality ya, untuk rumusnya yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI-DN tambah pendapatan WNI-LN luar negeri dikurangi pendapatan asing DN. Nah, di atas adalah rumus cara menghitung produk nasional bruto atau gross national product. C. Nasional netto NNP merupakan hasil dari nilai dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh, karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari netto atau nilai bersih dari suatu produksi. Untuk menghitung produk nasional netto adalah sebagai berikut. NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi penyusutan barang modal. Penyusutan adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Umumnya bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil. D. Pendapatan nasional netto NNI. Pendapatan nasional netto (Net National Income) merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Lalu rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atau faktor produksi. Uang pajak memang diterima oleh penjual atau produsen bersama harga pasar barang yang dijualnya, tetapi uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah. Subsidi harus ditambahkan karena harga-harga tertentu yang dibuat lebih murah daripada biaya produksi. Sesungguhnya, misalnya untuk subsidi harga pupuk, BBM, atau beras. E. Pendapatan perseorangan atau PI. PI ini bagian dari pendapatan nasional loh. PI ini menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer payment. Untuk rumusnya bisa ditulis yaitu PI sama dengan NNI dikurangi laba ditahan, dikurangi iuran asuransi, dikurangi iuran jaminan, tambah transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi melainkan diambil dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. F. Pendapatan yang siap dibelanjakan merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Tapi harus dikurangi pajak langsung ya. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya
pajak pendapatan untuk rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Untuk menghitung pendapatan nasional, dibutuhkan metode-metode tertentu yang lumrah terutama di Indonesia. Untuk menghitung pendapatan membutuhkan 3 metode. Yang pertama, metode pendekatan produksi. Aktivitas atau kegiatan produksi merupakan satu kegiatan yang berfungsi untuk menciptakan nilai tambah atau value added. Nah, jika dilihat dari definisi ini, maka perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan produksi berarti yang dihitung hanya yang memberikan nilai tambah saja. Rumusnya ialah melakukan kalkulasi pendapatan nasional dengan cara menghitung seluruh nilai tambah ada di dalam sektor produksi untuk 1 tahun yang sudah berjalan. Nilai tambah yang dimaksudkan di dalam perhitungan dengan metode di atas adalah selisih dari nilai produksi dan biaya produksi, termasuk di dalamnya biaya penggandaan bahan yang membantu terjadinya proses produksi tersebut. Rumus perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi. Untuk menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan produksi dibutuhkan rumus khusus, yaitu Y sama dengan P1 X Q1 tambah P2 X Q2 tambah Vn X Qn. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, P1 harga barang ke-1, Pn harga barang ke-N, Q1 jenis barang ke-1, Qn jenis barang ke-N. Dengan rumus inilah pendapatan nasional bisa diketahui terutama jika menggunakan metode kalkulasi pendekatan produksi. 2. Metode pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan atau income approach merupakan metode perhitungan pendapatan nasional yang dilakukan dengan cara menambahkan pendapatan dari seluruh hasil produksi yang sejatinya masih memberikan sumbangsi pada proses produksi. Kalkulasi pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan dilakukan untuk mendapatkan hasil dari penambahan jumlah penerimaan yang dihasilkan oleh pemilik faktor produksi di negara untuk 1 tahun. Rumus pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan. Untuk menemukan hasil pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan membutuhkan rumus-rumus tertentu, yaitu Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, I sama dengan pendapatan dari bunga, P sama dengan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Dengan rumus tersebut, pendapatan nasional untuk 1 tahun juga bisa ditemukan, sehingga pemerintah bisa melakukan evaluasi kebijakan terkait penguatan infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat di 1 tahun berikutnya. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Perhitungan pendapatan nasional juga bisa dilakukan dengan metode pendekatan pengeluaran. Maksudnya, metode ini melakukan kalkulasi perhitungan dengan cara menjumlah segala macam pengeluaran di seluruh sektor ekonomi, baik yang berhubungan dengan ekonomi keluarga, pemerintah, perusahaan, serta masyarakat yang ada di luar negeri, sama dengan metode perhitungan pendapatan nasional sebelumnya, yaitu kalkulasi dilakukan untuk 1 periode atau 1 tahun. Rumus perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran. Rumus perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran bisa dijelaskan dengan mudah melalui analisis di bawah. Jenis-jenis pengeluaran yaitu pengeluaran untuk konsumsi yaitu C, pengeluaran untuk investasi I, pengeluaran untuk pemerintah G, pengeluaran untuk ekspor X, dan impor M, sehingga diperoleh rumus pendekatan pengeluaran sebagai berikut. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurangi M. Keterangannya yaitu Y pendapatan nasional, C konsumsi rumah tangga, I investment atau investasi, G pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. Itulah rumus perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran. Biasanya ini dilakukan jika hasil dari metode perhitungan sebelumnya diyakini masih belum valid atau terjadi sesuatu yang membuat hasil perhitungannya error.
Lalu untuk contoh perhitungannya adalah jika sebuah unit usaha atau produksi membutuhkan lokasi untuk kantor baru, kemudian mereka menyewa tanah dengan harga 70 juta, lalu dalam sebulan. Pendapatan upah para pekerja sebesar 400 juta. Perusahaan juga memiliki bunga usaha 50 juta, sedangkan labanya yaitu 35 juta. Maka untuk menentukan pendapatannya bisa dihitung dengan cara Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Pendapatan 70 juta ditambah 400 juta ditambah 50 juta ditambah 35 juta, totalnya yaitu 555 juta. Dengan begitu hasil dari pendapatannya adalah 555 juta. Itulah metode dan rumus perhitungan pendapatan nasional.